Afriansyah Nur adalah merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan membantah keras pernyataan Adian Apitupulu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang mengharapkan atau meminta 3 periode, namun ditolak oleh Megawati Soekarno Putri. Dan beliau kan dikatakan mau 3 periode. Bohong itu semua. Nggak ada. Orang dia tahu undang-undang, beliau juga tahu bahwa posisinya bagaimana. Terus dikatakan lagi mau anaknya, enggak juga. Ada yang mengatakan ada seorang tokoh politik dari partai itu, dia bilang itu Gibran maju di Solo sebagai wali kota itu kan permintaan Jokowi. Enggak, 1000% enggak, tuh bohong semua itu. Karena saya tahu Jokowi. Jadi kalau orang bilang, oh saya dekat sama Jokowi, ya lu aja yang merasa dekat gitu kan. Jadi apa? Saya mau mengatakan bahwa Jokowi itu orang yang tidak pernah meminta-minta. Sepengetahuan saya ya, orang yang tidak pernah meminta-minta. Karena dalam Islam kan yang meminta-minta itu kan nggak baik. Tapi ketika di atas lebih baik. Tapi dia itu ditunjuk, diminta oleh rakyat. Gibran itu di wali kota Solo waktu itu kan sudah ditunjuk di DPC siapa yang mau jadi wali kota Solo setelah FX. Cuman orang ini di elektabilitas tuh nggak mendukung, makanya orang majukan Gibran. Nah, sepengetahuan saya PDIP itu yang mendekatkan diri untuk supaya Gibran maju, gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, ya kan? Nah, ada momen-momen seperti ini, ada kesempatan terus Gibran juga bersedia, ya maju jadi wali kota Solo. Dan bukan karena presiden, anak presiden dia terpilih, dia itu orang yang turun ke masyarakat. Pandemi aja dia nongkrong. Karena PBB termasuk orang yang memberikan dukungan sama Pak Gibran. Masih ada foto saya waktu pandemi nemenin Gibran ke sosialisasi, masih pakai masker saya. Jadi begitu. Jadi jangan bilang karena anak presiden terpilih, banyak juga anak gubernur, anak wali kota maju kalah, ya kan, karena tidak bermasyarakat. Jadi sosok Gibran ini jangan dibilang mentang-mentang anak Jokowi presiden terus ujuk-ujuk, enggak. Dan inilah tuduhan Adian Apitupulu yang mengatakan kalau Presiden Joko Widodo meminta jabatan 3 periode. Inilah pernyataan Adian. Dari PDI Perjuangan kan? Bapak dan anak itu. Kok nampak udah antipati? Enggak antipati, tapi kan ada sejarah begini. Dulu ada yang datang kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak bang ya dikasihnya bang? Dikasihnya banyak, benar. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang... Itulah tadi pernyataan Puan yang membantah tuduhan Adian Apitupulu yang mengatakan kalau Pak Jokowi meminta jabatan 3 periode. Padahal pada tahun 2022 Adian mengatakan kalau tidak ada sama sekali permintaan Pak Jokowi meminta jabatan 3 periode. Dan inilah pernyataan Adian Apitupulu pada tahun 2022. Tahun 2022. Demo ini dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, tuntutan yang menurut Andi. Dia tidak pernah ngomong itu. Dia tidak pernah bicara tentang 3 periode perpanjangan. Bahkan dia katakan saya taat konstitusi. Korek telingamu, putar ulang. Dia tidak pernah ngomong itu. Bahkan dia katakan saya taat konstitusi. Nebar hoax nih ye. Itulah Adian Apitupulu yang benar-benar tegas menyebar hoax dan berkata bohong alias menfitnah Presiden Joko Widodo yang meminta jabatan 3 periode, dan dia mengatakan Ibu Megawati menolak jabatan 3 periode yang diminta oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan oleh Adian Apitupulu, dan kenyataannya Adian Apitupulu pada tahun 2022 membantah tuduhan yang dia sampaikan pada tahun 2023 ini. Hasto dan Adian Apitupulu mengatakan kalau Pak Jokowi lah yang berniat atau meminta
3 periode. Namun demikian sebelumnya Adian Apitupulu membantahnya dan terjadilah saling bantah. Jadi tidak tepat kalau kemudian demo ini dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, tuntutannya menurut Anda. Sekali lagi. Dia tidak pernah ngomong itu. Oke. Dia tidak pernah bicara tentang 3 periode perpanjangan. Bahkan dia katakan saya taat konstitusi. Oktober ya 2023 ya. Hasto juga menyebut Pak Jokowi atau Pak Lurah minta jabatan 3 periode. Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Reformasi dulu mengatakan bahwa masa jabatan presiden 2 tahun. Ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang, maka kita katakan bahwa kita komit dengan aspirasi reformasi. Jadi, kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeserkan, jangan pernah dibiarkan, jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan-pelan. Sebelumnya Hasto Kristianto juga menolak bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Katanya beranggulan dengan rakyat, tidak beranggulan dengan kekuasaan. Gibran mengatakan ada 1-2 parpol dari kubu 01 dan 03 akan bergabung. Apakah salah satunya di dalam kubu 03 ini, Mas, yang akan bergabung dengan Pak Prabowo? Yaitu rangkulan kekuasaan, tapi kan juga ada rangkulan rakyat. Kami memilih rangkulan rakyat. Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi. Kalau kita diintimidasi, dan ini kan kita berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi. Pak Hasto. Makin lama, Bapak ini makin nyeleneh. Pak, ingat, eling. Selama 10 tahun yang berkuasa di negeri ini adalah partai Bapak, partai PDI Perjuangan. Jadi itu yang dimaksud rangkulan rakyat apa rangkulan kekuasaan? Pak, kenapa sih Bapak ini selalu playing victim saja? Pak, selama 10 tahun partai Bapak berkuasa, sudah menikmati kenikmatan kekuasaan. Jadi sekarang gantianlah yang lain. Terus gini loh, kenapa Bapak ini menyalahkan Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi memang salah apa? Oh, salahnya Pak Jokowi karena tidak mendukung Pak Ganjar ya. Sehingga membuat partai Bapak kalah ya. Sudahlah Pak, diterima saja. Toh 10 tahun itu berkuasa, sudah puas, sudah mendapatkan banyak hal. Sekarang gantian yang lain gitu loh Pak. Memangnya partai Bapak diintimidasi seperti apa? Ha? Mana ada yang berani mengintimidasi partai penguasa? Bapak ini loh, partainya menang di parlemen tahun ini 2024 ini, kok ya sih kurang ae mau menang juga di pilpres. Aduh. Pak, entahlah, saya ini pusing sama Pak Hasto ini harus menghadapi seperti apa. Tambah lama makin lucu.